Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, capitalisasi market meningkat sebesar 3,95%. Dengan total market cap mencapai di 1,71 triliun US dollars, dengan penurunan lagi Bitcoin dominan sebesar 0,53% dan penurunan volume sebesar 4,56%. Ya, gue penasaran nih Bitcoin dominan sudah sampai mana ya. Kalau kita lihat di sini ya, wow, sudah sampai MA 200 daily ya. Jadi memang tepat ya buat lo yang sudah mulai akumulasi sesuai dengan pembahasan DCWT dari arguably sebulan lalu ya. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 2,55% yang membuat Bitcoin sekarang ada di angka 43.371 ya. Sementara untuk Ethereum terjadi pump yang luar biasa besar dan sekarang trading di angka 2411 ya. Jadi pumpnya 8,42%. Jadi bisa dibilang ini ya lagi-lagi ya efek Bitcoin dominance drop ya. BNB juga 12,79, Cardano pump sebesar 10,33 dan seterusnya ya. Oke, nah pada hari ini seperti biasa gue akan bagi menjadi dua ya. Yang sesi pertama ini adalah sesi untuk Bitcoin dan Ethereum, di mana kita akan fokus aja ke BTC dan Ethereum, di mana itu adalah bisa dibilang the biggest market movernya ya, dan cenderung semua ngikutin ke pergerakan dari Bitcoin Ethereum. Tinggal pertanyaan lebih besar atau lebih kecil aja, gitu outperform atau underperform dari BTC dan Ethereum ya. Jadi sekali lagi sesi pertama kita fokus ke BTC dan Ethereum. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter ya. Jadi buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan analisa segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, arguably bukan cuma kripto sih ya, finance in general, bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke economic calendar. Seperti biasa kita masuk ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 28 Desember, hari Kamis ya. Dari US itu keluar 1, 2, 3 ya, 3 data penting. Yang pertama adalah initial jobless claim. Untuk ini udah hafal di luar kepala ya. Harapan kita adalah dia itu lebih tinggi daripada ekspektasi ya, berarti lebih tinggi daripada 210.000. Sementara untuk pending home sales ya, harapan kita ini adalah supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Berarti lebih rendah daripada 1% harapan kita supaya indeks dolar melemah. Nah, selanjutnya kalau kita di sini ada juga crude oil inventories ya. Jadi untuk crude oil inventories ini ini kayak biasa ya, harapan kita lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Untuk besok hari Jumat tanggal 29 dari US sayang tidak ada yang terlalu penting. Jadi hari ini ada beberapa data penting, besok lebih fokus ke TA ya. Oke, selanjutnya kita geser ke news dan lagi-lagi ya. Lagi-lagi Michael Saylor atau lebih tepatnya MicroStrategy kembali membeli 14.620 Bitcoin dengan sebesar 615 juta US dollars ya. Nah, transaksi ini terjadi antara di November 30 sampai Desember 26 ya. Jadi dia sudah memberitahukan dari form 8K mereka ya bahwa mereka beli lagi Bitcoin ya. Jadi buat lo yang nggak tahu, sekarang itu dia itu sudah untung sebesar 2,2 miliar US dollars dan holding totalnya itu berapa nih ya? 5,89 miliar ya. Wow, udah lumayan juga berarti ya. Nah, untuk si harga rata-rata dari si Michael Saylor, itu harga Bitcoinnya itu di angka 31.168. Ya, coba lu hitung sendiri ke harga sekarang ya. Very profitable. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini dia nih ya. Mungkin masih beberapa orang yang baru mulai dari cycle ini mungkin berpikir kayak, Bang, tapi gue lihat nih ya, kayaknya di cycle ini beda deh ya. Soalnya Bitcoin tuh kayaknya lebih enak aja gitu ngepumpnya gitu ya dibandingin sama altcoins di di cycle kemarin. Nah, kemungkinan besar lu tuh ngelihat cycle kemarin cuma dari perspektif altcoins doang ya, nggak ngelihat BTC. Nah, jadi memang seperti yang gue sudah bahas dari awal tahun ya, akumulasi dulu BTC, Ethereum ya. Nanti at certain point dia akan ngeflip ya, orang-orang akan lebih cenderung risk appetite-nya meningkat karena
QE ya, QE dari US biasanya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya, lihat sendiri ya. Yang terjadi adalah altcoin season yang luar biasa. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa 100x tuh memungkinkan ya, walaupun jangan berharap 100x dari kayak ini ya, dari mungkin apa namanya top 10 altcoins gitu yang udah fundamentalnya bagus, kayaknya sulit lah 100, mungkin puluhan bisa ya, puluhan bisa. Tapi kalau 100 mungkin harus sedikit altcoins yang sedikit apa ya, spekulasi murni lah gitu kasarnya ya. Jadi 100 lebih baik kita jangan berpikir 100 lah ya, puluhan persen aja puluhan kali aja udah bagus menurut gua ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, kondisinya gila ya, dia kembali reclaim. Jadi ini kayak sedikit dikerjain jujurnya ya. Jadi tembus, reclaim lagi. Tapi ya overall doing good ya, karena kan gue udah bahas dari kemarin, PR-nya adalah jangan sampai EMA20 menjadi resisten ya. Jangan sampai dia menjadi tukang pukul. Ternyata tidak ya, dia berhasil reclaim dan sekarang kembali di angka 43.258. Nah, tentunya PR-nya udah kebayang dong. PR-nya adalah sekarang Bitcoin bertahan di atas dari 43.258. Ya, jadi itu harapan gua untuk Bitcoin ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya, kalau tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin ya untuk buy limitnya spesifiknya ya. Nah, jadi bukan cuma buy limit lah, kita bahas lebih makro dulu. Jadi untuk secara struktur, jujurnya dalam posisi yang sedikit galau nih menurut gua ya. Karena kan beberapa kali tembus nih ya. Nah, jadi kalau menurut gua pribadi, untuk bisa menunjukkan momentum Bitcoin yang masih besar, dia harus bisa gini nih ya. Dia mantul lagi mungkin, dan daily close di atas dari 44.235. Kalau itu bisa terjadi, itu menunjukkan bahwa Bitcoin sudah menemukan momentum ya, menemukan momentum baru untuk bisa melanjutkan si bullish momentumnya itu sendiri ya. Nah, tetapi kita harus ingat kondisi juga Bitcoin di weekly ya. Kalau kita lihat di sini di weekly, dia itu masih dalam keadaan yang konsolidasi ya, atau mungkin maksudnya gini, masih kurang koreksi in general ya. Nah, gue udah bahas di beberapa video gue sebelumnya. Mungkin gak bang, cuma segini aja bisa lanjut? Bisa ya. Kalau kita ambil satu data ada di sini nih ya, kayak dia konsolidasi dikit ya, konsolidasi dikit, tidak terjadi koreksi yang cukup signifikan ya. Nah, di sini aja yang kelihatannya kayak kecil, itu dari titik tertinggi sampai titik terendah itu minus 30% ya. Untuk posisi sekarang, itu titik tertinggi ke harga terendah yang kita pernah alami itu baru sekitar 10% gitu. Jadi kalau gue pribadi harus lebih bersiap-siap ada kemungkinan koreksi seperti ini, karena kejadian yang kayak begini itu nggak terlalu sering jujurnya ya. Dia biasanya terjadi koreksi yang lumayan dulu baru pump lagi gitu ya. Nah, mungkin lebih terlihat rapih tuh kalau di sini ya, rally atau pump udah gitu koreksi ya, rally koreksi, rally koreksi, pump koreksi ya. Nah, gue pribadi juga lebih prefer kayak gini. Kenapa? Karena ini tuh lebih sehat ya. Secara peningkatan di marketnya akan lebih make sense ya, dan dia jadi dalam tanda kutip tidak lupa sama kulitnya gitu ya.
Kalau lupa sama kulitnya kayak malin kundang gitu. Nah, kalau kayak malin kundang tuh contohnya kayak apa? Kayak di sini nih. Wah, udah ngepam lupa. Wah, lupa. Tiba-tiba pas kayaknya kena jepret, nembus jadi batu di sini ya. Nah, ini yang serem begitu. Dan kalau lihat juga secara buat akumulasinya lebih enak ini. Kebayang gak sih? Pam di sini pasti kena di atas Bollinger ya. TP ya. Nah, udah TP ke bawah lagi, akumulasi lagi. TP, akumulasi lagi dan seterusnya. Jadi enak berkali-kali kita profitnya. Gitu dibandingkan cepat tiba-tiba jebol begitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih koreksi ya nggak apa-apa menurut gue. Tetapi PR-nya apa? Jangan sampai bull support band jebol ya. Jadi sekali lagi jangan sampai jebol. Kalau bisa gini aja, retest, kita udah akumulasi, ya lanjut lagi. Nah, that's the best case scenario ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar dulu ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat overall ya dia doing good juga ya. Ini bisa dibilang mirip seperti Bitcoin dominance juga nih sekarang trennya ya, lanjut terus turun ke bawah. Nah, kemarin ternyata PR-nya bukan cuma berhasil dilakukan, bahkan lebih dari yang gue harapkan ya. Kan gue berharapnya kemarin retest aja nih ke 101,027 ya. Ternyata bukan cuma retest, jebol langsung sehingga daily close di bawah dari 101,027 ya. Nah, untuk sekarang mungkin ya secara struktur terdekat itu ada di daerah sini ya. Jadi next targetnya masih cukup jauh yaitu di angka 99,74 ya. Jadi mungkin retest 1, retest 2 di sini dan pelan-pelan menuju ke 99,74. Yang penting mulai di bawah dari 100 ya. Jadi angka psikologisnya mulai pecah ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin tiba-tiba kita dapat surprise ya. Dia ngepam dan secara daily close dia membuat suatu higher high ya. Dia ngepam sebesar 6,66% dan sekarang otomatis ada sedikit perubahan juga ya. Secara struktur ya. Jadi karena dia tembus ini semua otomatis ada perubahan juga buy limit ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke buy limit dari Ethereum, kita akan masuk dulu ke buy limit dari Bitcoin ya. Buy limit pertama di angka 43.258, buy limit kedua itu di MA20 di angka 42.891 dan buy limit ketiga di angka 41.204. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 43.258 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 44.000 pas ya. Itu buat yang sedikit lebih konservatif. Buat yang sedikit lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di 44.235 ya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 44.000, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 43.258 ya. Itu setup untuk di Bitcoin. Untuk di Ethereum karena dia ngepump dengan cukup gila jujur di sini ya. Dan struktur tentunya berubah ya. Buy limit pertama jadi di angka 2.360, buy limit kedua jadi di angka 2.317 dan buy limit ketiga di MA20 tepatnya di angka 2.268 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin sayangnya baru retest 1 aja, jadi kita nggak dapat posisi long ya. Jadi untuk sekarang mungkin yang terdekat lagi-lagi adalah posisi long. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.360, kita bisa buka posisi long dengan target TP terdekat kita di angka 2.492. Sementara untuk posisi shortnya, kalau sampai ternyata lanjut ke atas ya, berarti retest 1, retest 2 di 2492,3 dengan target TP posisi shortnya itu di angka 2360,4 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum. Overall doing good ya, especially untuk Ethereum ya, dia crazy banget pumpnya. Dan buat lo yang mungkin sekarang bertanya, bang, alts-nya mana ya? Nanti alts seperti biasa gue akan dibagi ke sesi kedua. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang-orang yang bisa mendapatkan pair favorit mereka ya. Nah, buat lo yang punya request nih, bang, gue pengen pembahasan ke koin ini nih atau token ini nih.
Nah, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, gua akan bahas dengan lebih detail ya. Oke, nah seperti biasa gua akan ingatkan 3 golden rule dari TCI untuk investing, semua jenis investing ya. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas ya. Yang kedua jangan over leverage. Dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang. Jangan sampai terjebak dengan hari ini pengen profit berapa ya. Yang ada bukan jadi profit, malah seringnya minus atau boncos. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.